Hi everyone, welcome to Labaik Bongcah. 사랑한다, 외상아. Drama ini tentang persaudaraan, berfokus pada sosok kakak tertua namanya Pungsang yang harus jadi tulang punggung bagi keempat adiknya, karena orang tuanya nggak sanggup membesarkan mereka. Adik yang pertama laki-laki namanya Jinsang, adik kedua seorang dokter wanita bernama Jungsang, adik ketiga cewek bernama Hwasang, dan yang bungsu laki-laki bernama Wisang. Sebetulnya Pungsang ini mengidap sebuah penyakit liver, dia sempat merahasiakan, tapi lama-lama akhirnya ketahuan. Walau begitu, Pungsang masih sok kuat dan gak butuh perawatan. Tapi sosok yang mau aku bahas lebih ke si bungsu, si Wisang ini. Dia ibarat yang paling disayang abangnya, bahkan Pungsang udah anggap si bungsu kayak anaknya sendiri. Tapi mereka ada konflik waktu Pungsang melarang Wisang jadi pemain baseball, impiannya dari kecil. Pungsang juga bikin si bungsu putus sama ceweknya. Disitulah si bungsu pergi dari rumah dan gabung sama anggota geng mafia. Tapi setelah Wisang membaca surat permintaan maaf dari abangnya, si abang beneran merasa menyesal dan bilang dia sangat mencintai adiknya. Sayangnya Wisang terlibat perkelahian hebat sama anggota geng lain. Dalam pertengkaran tersebut, perutnya Wisang ditikam sama pihak musuh. Lanjut, dalam kondisi terluka, dia dipukuli juga. Bahkan endingnya Wisang harus jatuh dari atas kotak kontainer. Dan akhirnya dia pingsan, tapi sebelum itu dia bisa mendengar suara abangnya yang bilang kalau abangnya sangat menyayanginya seperti anak sendiri. Dokter yang menyambut Wisang ketika dia turun dari ambulans adalah nonanya yang bernama Junsang. Dia sangat panik melihat adik bungsunya penuh darah. Setelah selesai operasi, dokter yang bernama Yolhan memberitahu Junsang kalau dia harus bersiap untuk hal yang terburuk, karena Wisang harus dipantau di ruang ICU. Setelah dipindahkan ke ICU dalam kondisi koma, Junsang minta kepada Yolhan sekaligus pacarnya supaya merahasiakan hal ini dari semua orang. Kalau abangnya tahu, dia pasti akan sangat syok. Ini jadi rahasia mereka berdua saja. Di sisi lain, Junsang menemukan donor liver yang cocok buat abangnya, yaitu ibunya sendiri. Namun Pungsang masih aja keras kepala, tidak mau operasi, apalagi tahu kalau pendonor itu adalah ibunya. Namun lama-lama dia sadar dia nggak boleh egois. Waktu lagi periksain ponsel si bungsu, Junsang menemukan nomor mantan si bungsu yang bernama Han Simran. Akhirnya Junsang memutuskan memberitahu Simran soal kondisi Wisang yang sekarang ada di ICU. Ketika melihat Wisang kritis, Simran begitu merasa sedih. Dia pun membelai wajah Wisang dan hanya duduk memandanginya dengan sedih. Operasi transplantasi liver akan segera dilakukan. Ibu juga udah siap-siap. Dia berharap setelah bangun anaknya akan kembali sehat. Begitu juga dengan Pungsang, semoga ibunya baik-baik aja setelah operasi tersebut. Tapi sebelum dikasih bius, ibu merasa tegang dan izin ke toilet. Anehnya udah terlalu lama kok ibu nggak balik-balik. Ketika dicek sama Junsang, ternyata ibunya kabur dari rumah sakit. Junsang lalu masuk ke ruang abangnya dan bilang operasi nggak bisa dilanjutkan. Dokter Yolhan lagi meriksain Wisang, namun monitor menunjukkan kalau Wisang terkena serangan jantung. Pungsang dibawa keluar dari ruang operasi. Dia heran kenapa operasinya berhenti. Kata istrinya ibunya barusan kabur padahal dia udah ngasih uang $20.000. Pungsang gak percaya dengan apa yang didengarnya. Di sisi lain, dokter Yolhan lagi berusaha nyelamatin nyawa Wisang yang semakin kritis dengan ngasih CPR bertegangan 200 joule. Setelah beberapa kali dilakukan usaha penyelamatan, garis monitor jantung berbunyi lurus. Dokter Yolhan merasa sedih apakah dia gagal menyelamatkan adik dari orang yang dia sayangi. Demi menolong abangnya, adik ketiga Hwasang berniat mendonorkan livernya, tapi dia minta Junsang merahasiakan sampai waktu operasi tiba. Dan Junsang juga memutuskan ngasih tahu Hwasang bahwa Wisang sedang dirawat di rumah sakit, tepatnya di kamar ICU. Tentu aja Hwasang sangat syok dan sedih mendengar berita itu. Hwasang mengajak si bungsu bicara sambil nangis-nangis. Hwasang bilang kalau dia ada di sini. Ini Nuna yang paling disayangi adiknya. Bagaimana bisa Wisang terbaring gak berdaya kayak begini? Junsang yang melihat dari jendela juga ikutan gak tega karena Wisang udah koma beberapa hari. Namun mendadak raut wajah Hwasang berubah seperti kesal. Hwasang tiba-tiba menampar Junsang dan menuduh Nunanya mengharapkan adiknya mati demi mendonorkan livernya buat abang mereka. Junsang gak habis pikir dari mana pikiran kurang ajar itu. Si bungsu adalah adiknya juga, mana mungkin dia ngelakuin itu. Operasi liver yang kedua kalinya akhirnya berlangsung juga. Pengorbanan adik-adik Pungsang buat menyelamatkan nyawanya sangat mengharukan juga. Setelah operasi, Junsang menanyakan kabar abangnya tanpa memberitahu siapa pendonor itu. Kala itu Pungsang lagi jalan di lorong rumah sakit walaupun luka operasinya belum sembuh total. Namun dari jauh dia melihat pria berbaju hitam yang dia tahu.
Pria itu adalah anggota geng mafia seperti Wisang. Pungsang diam-diam mengikuti kemana pria itu pergi dan si pria berhenti di ruangan ICU. Setelah pria itu pergi, Pungsang penasaran ada apakah di sana. Namun sesuatu yang dirahasiakan lama-lama terungkap juga. Pungsang sangat syok melihat adik bungsunya ada di dalam ICU, gak bergerak sama sekali. Dia pun menyebut-nyebut nama Wisang juga berteriak sehingga bikin orang-orang di sekitarnya panik. Untunglah di sana ada dokter Yolhan. Dia segera minta bantuan tim medis buat menenangkan Wisang. Soalnya nggak bisa kekontrol karena mengetahui kenyataan menyedihkan soal adik bungsunya. Pungsang terus teriak sambil bertanya kenapa adiknya ada di sana, kenapa adiknya nggak sadarkan diri. Istrinya juga ikutan panik kan. Untung aja dokter dengan gercep ngasih obat penenang sehingga Pungsang bisa tidur. Istrinya Pungsang yang udah tahu kebenarannya segera pergi melihat Wisang. Dia juga terpukul atas apa yang menimpa adik ipar bungsunya. Apalagi Wisang ini udah dianggap kayak anaknya sendiri. Pungsang akhirnya bangun di malam hari setelah dikasih obat penenang. Gak pakai lama dia segera pergi ke kamar Wisang. Duh, kasihan banget, pasti pada ngerasa bersalah, apalagi sebelum koma mereka ini ada konflik, guys. Sekarang kalau udah begini, cuman bisa berharap masih ada kesempatan untuk mereka baikan. Termasuk Pungsang yang menyalahkan dirinya sendiri. Harusnya dulu dia nggak melarang impian Wisang jadi pemain baseball. Juga harusnya dia merestui hubungan Wisang dengan pacarnya. Dia bilang Wisang adalah anak yang baik. Pungsang sungguh mengalami penyesalan yang sangat dalam. Dokter Yolhan masuk, dia minta Pungsang istirahat dulu aja. Namun Pungsang kelihatan belum rela meninggalkan Wisang sampai harus digandeng keluar. Tapi pandangannya nggak bisa lepas dari si bungsu. Waktu memeriksa barang si bungsu, Hwasang menemukan sebuah kunci loker umum bernomor 417. Dia segera ke loker itu dan membukanya. Betapa kaget di sana ada sebuah tas hitam berisi surat yang Wisang tulis sebelum insiden dirinya terluka. Bukan itu aja, ada juga buku rekening dengan saldo sebanyak 300.000 dolar. Intinya isi surat tersebut menjelaskan dari mana asal uang sebanyak itu. Dia minta maaf sudah mengambil keputusan sepihak dan gak pernah hidup sesuai kemauan abangnya. Wisang berharap uang itu bisa menolong abangnya yang sakit liver. Dia pikir inilah pesan terakhirnya sebelum pergi. Pungsang langsung syok dan tantrum lagi. Dia teriak-teriak minta Wisang cepetan bangun. Bukan ini yang dia mau. Dia gak pernah minta si bungsu memilih antara uang dan hidupnya. Karena sangat ribut, akhirnya dokter Yolhan turun tangan lagi menenangkan Pungsang. Namun ketika mau dibawa keluar, monitor jantung Wisang menunjukkan kalau si bungsu kena serangan jantung lagi. Dokter Yolhan buru-buru menolong Wisang seperti biasa dengan ngasih CPR dan tegangan listrik. Sumpah deh, aku butuh drama bromes kayak gini. Aku suka banget lihat peran seorang adik yang sakit terus abangnya khawatir. Nah, setelah diusahakan oleh dokter, syukurlah monitor jantungnya Wisang mulai stabil. Besoknya Pungsang bawain bunga ke kamar si bungsu yang udah dipindah ke ruang rawat biasa. Bunganya langsung dikasih dong dan mereka pelukan dengan wajah bersinar-sinar. Betapa bahagianya kan, semuanya selamat, gak ada yang terluka lagi. Pungsang pun ngajak Wisang workout setelah mereka sembuh nanti dan pipinya langsung dicubit saking gemesnya.